الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang memperbanyak zikir, dan zikir adalah wasitah yang paling cepat untuk bisa sampai kepada tujuan. Kemudian beliau juga mengatakan as-salik min tariq adh-dhikri qat-ta'iril mujid ila hadaratil qurb. Orang yang betul-betul menempuh jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memperbanyak zikir, diumpamakan seperti burung yang begitu terbang melesat ya menuju kepada tujuannya ya. Jadi diumpamakan seperti burung yang begitu cepat dalam dia terbang. Itu diumpamakan orang yang ingin sampai kepada tujuannya lewat jalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وأجمعوا على أن الفتح في الليل أقرب منه في النهار. Dan sepakat para ulama, para ahlul kashfi, ya orang-orang yang sudah diberikan pembukaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hijab, mereka sepakat bahwa waktu malam lebih cepat untuk bisa sampai kepada tujuan dibandingkan dengan waktu siang ya. Kalau ingin cepat sampai kepada apa yang kita inginkan ya, bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, itu lakukan setiap malam ya. Berzikirnya dilakukan waktu malam, lebih-lebih di saat orang tertidur, waktu yang sangat sunyi, tidak terlalu banyak suara yang kita dengar, hanya hening yang ada ya.
atau hanya suara jangkrik, ya, atau sekali-sekali ada suara ular, ya. Di kebun je ini saya sekali waktu ulah hendak kedengaran. Enggih. Di sana justru lebih dekat, lebih cepat kita sampai. Ya. Jadi ini kesepakatan sudah para ulama, tidak ada satupun yang mereka yang tidak sepakat dengan apa yang disampaikanlah sebagian besar ulama. Artinya ya malam itu memang lebih afdal untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu kullu man lam yadhkurillah ta'ala min ghurubi asy-syams ila as-sabah fi majlisin wahidin ma 'ada waqti as-salah fala yaji'u minhu syai'un fit tariq. Siapa yang tidak berzikir ya di waktu setelah terbenamnya matahari sampai waktu pagi, ya, tidak ada majelis zikirnya satu pun, ya, maka tidak akan datang suatu apapun di dalam dirinya, ya. Sulit sekali, ya. Malah dikhawatirkan farubbama qata'a mithla hadha umrihi kullah lam yasil ila maqsadihi. Yang dikhawatirkan sepanjang umurnya dia habiskan tidak sampai-sampai kepada tujuan utama. Makanya harus sisihkan waktu malam itu. Waktu malam itu untuk berzikir. Apakah sebelum tidurkah? Bisanya silahkan. Ataukah nanti pas waktu tahajud. Itu lebih afdal. Itu paling afdal. Ya. Kalau untuk siang hari atau pagi, ya afdalnya yaitu sebelum terbit matahari, ya. Yaitu waktu subuh sekarang ini sampai terbit matahari. Ya. Yang tidak bisa zikrul jahri tengah malam, ya paling tidak sekarang. Tapi kan kita ngaji kalau sekarang, ya. Kita sudah istiqomahkan dengan ngaji, ya. Maka silakan waktu malam haruan dadoras ke malam menjelang subuh nobe, ya demenoh berterahim mau selesai, ya selesai sembahyang subuh, ya insyaallah bisa lebih cepat sampai kota amal kanat. Saling dia seputaran. Kemudian wa qalu man lam yahsul lahu min adh-dhikri halun qawiyyun wa hudurun ma'allahi ta'ala falaysa lahu qat'ul majlis. Fafham, ya. Siapa yang tidak terjadi pada dirinya suatu keadaan di mana hatinya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada perasaan kuat, ya. Itu belum ada pada dirinya, ya jangan putuskan zikir. Teruskan saja. Terus insyaallah mungkin belum waktunya. Jangan langsung aro pirkalik zikir dan ini ara idap, ya. Jangan putus asa, terus saja, terus pelan-pelan, ya. Bertahun-tahun dia, dia segera sebulan 2 bulan,
Ya, bukan hanya sehari dua hari, ya, bertahun-tahun terus saja. Insya Allah pada saatnya, ya, Allah berikan masuk dia. Tapi sebenarnya dengan kita berzikir sudah masuk itu. Dengan kita menyebut lafzul jalalah sudah kita memasukkan nurul ilahiyah, cahaya ilahi itu dalam hati. Cuman kadang-kadang kita tidak ngah, ya, belum tahu benar apakah sudah ada apa tidak, ya. Wa'lam annahu la yasilu ahadun ila al-hadrah al-ilahiyah illa bihi. Ketahuilah tidak akan bisa sampai seseorang kepada hadratil ilahiyah. Hadratil ilahiyah artinya suatu tempat, makam di mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat dekat sekali. Sudah sangat dekat dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sepertinya kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa sampai kepada derajat itu illa bihi, kecuali dengan zikir. Ya. Ay bidzikri, dengan banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, nggih, mudah-mudahan ya kita sama-sama belajar. Aku harus ngajarin anak-anak terima zikir no. Ya, wah kabelu pengajian nih tentang zikir piraya kareng pengamalan. Amalkan. Jangan takut. Piran teh sampai lamun tande. Ya. Supaya betul-betul kita ya merasakan, ya. Dedek tantih dik tiada terjorong si nenek. Dan ini kita yang harus ada, ya, usaha kita, ada keinginan dari kita. Insyaallah lewat inilah hidayah itu, insyaallah, ya. Ya. Qala Sayyidi Abu Madian At-Tilimsani rahimahullah ta'ala, daripada asal dengan ni beke Syekh Mustafa, ya, Syekh Mustafa At-Tilimsani, ya, Maghribi, ya. Ya, jadi memang di sana tempat para ulama, para waliullah banyak sekali dari sana. Ya, termasuk guru kita ini Syekh Mustafa, masyaallah, luar biasa. Ya. Jadi Abu Madian At-Tilimsani beliau mengatakan rahimahullah taala, man damat azkaruhu safat asraruhu. Ya. Siapa yang terus menerus dengan zikirnya maka akan bersih asrar itu akan bening, terang dalam dirinya. Rahasia-rahasia yang sebelumnya tidak bisa terbuka. Ya. Ada satu keyakinan, ya, yang masuk dalam diri kita. Ya. Kenapa? Karena ada, sudah kelihatan. Karena bersih. Apa yang bersihkannya? Zikir itu. Kita bersihkan hati. Zikir itu kita sedang membersihkan dari sifat riya, sum'ah, ujub, takabur. Penuh hati kita ini kotor dengan sifat-sifat yang tadi. Dibersihkan. Seperti kita menghapus kaca yang sedang kotor. Tapi memang harus sering-sering, setiap hari. Kenapa? Karena hari itu dia bersih, besok kotor lagi. Hari itu bersih, kotor lagi. Kan kita sering melakukan maksiat. Lebih-lebih kita ini bergaul di tengah-tengah masyarakat, susah untuk menghindari diri dari maksiat. Kecuali kalau kita menyepi di tengah-tengah hutan atau di atas gunung.
menyepi di Rinjani, wirid di sana, nggak telang betul, ya, telang tetap kumpul kanca para waliullah di sana, dan ule-ule terus, ya. Tetapi untuk zaman sekarang ini, ya, kalau mampu kita menyepi di tengah-tengah orang, ini yang susah ini. Berembe model menyepi tapi di tengah-tengah orang. Artinya hatinya nyambung kepada Allah walaupun sedang ramai. Itu lebih afdal. Karena kembali lagi kepada sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Sekarang kalau kita menyepi di atas gunung, ya manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi untuk orang lain tidak bisa. Ya, tapi kalau di tengah masyarakat, ya kita berjuang di sini. Ya, lagu sekedar untuk, kalau di tengah masyarakat sekedar untuk mengikuti hawa nafsu, jadi tidak ada artinya. Mereka berkumpul di tengah masyarakat untuk memberikan manfaat. Kita berjuang untuk anak-anak kita, berjuang untuk keluarga, berusaha berbendan anak jari dan sajari dengan saleh, menjadi penerus perjuangan. Ini berjuang untuk orang lain. Insyaallah pahalanya besar. Ya. Lalu jaga segunung ya bersin tidak lagu manfaatnya untuk orang lain lah. Tidak ada jadi. Ya. Bilin senina anak, misal, mesa untuk ada segunung, sampai dia kepada tujuan, tetapi manfaatnya kurang, hilang manfaat, ya. Jadi yang paling manfaat bukan yang paling banyak zikir sebenarnya. Ingat bahwa zikir itu untuk sebagai salah satu jalan untuk sampai kepada Allah, tapi bukan satu-satunya. Karena ada juga yang nilai yang lebih tinggi lagi, yaitu manfaat. Ya, jadi agama ini agama yang mengajarkan kita untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain. Makanya Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, mampu memberi apa yang kita miliki, berikan pada orang. Terus berikan waktumu untuk orang lain, berikan tenagamu untuk orang lain, berikan pemikiranmu untuk orang lain, berikan nasihatmu untuk orang lain, berikan tenagamu untuk orang lain. Itulah sebaik-baik manusia sesuai dengan kemampuan. Dan mampu untuk dengan lu, ya paling tidak keluarga kita lah. Mampu kita menjaga keluarga, istri, anak kita, itu sudah. Dia mampu jauh lalu misalnya. Ya. Tapi ada manfaat. Ya. Ya, silakan siang hari silakan cari karunia Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Malam hari gunakan untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita bersihkan. Siang hari sempat kena, ya, sempat ternodai hati kita, masuk lagi demen kita ruan napiaran batur solah mobil misal. Ara hidup dalam aden teh malik melet kotor malik, bersihin ke malam. Bersihkan dia dengan zikir itu terus, sehingga hal kita akan tetap bersih. Ya, ibarat dengan lo begawian kotor, masya Allah, lagu ule-ulen bersih, engke gagahan malik, baru jamar wan tanah ruan, mempulat meletak, aranya dengan begawian lelah, ya, macam mesin bakat. Tapi sampai rumah dia bersihkan, bersih, dia pakai sabun, dia pakai macam, dia oleskan lagi dengan
Pon ada? Hah? Ada saputik. Gosok. Hah? Aran ndek tau sebut teh. Ya. Atau rinso becatan putih. Rinso aja langsung bulat. Ya. Wa man safat asraruhu kana min hadratillahi ta'ala qarara. Siapa yang sudah bersih hatinya, maka dia telah berada di dalam hadratul ilahiyah itu. Dia sudah dapat suatu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kana fi hadratillahi ta'ala qarara. Qarar artinya tempat. Dia akan menetap di sana. Kalau sudah bersih hatinya, artinya satu hal keadaan di mana orang itu merasa terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicari. Ya, bukan mencari sesuatu yang gaib, yang aneh-aneh, enggak, tapi ada perasaan, suatu keadaan di mana perasaan kita itu selalu merasa dekat dengan Allah. Itu namanya hadratul ilahiyah atau hadratullah. Ya. Annal haqq ta'ala la yaqrubu ila hadratihi illa man istahya minhu haqqal haya. Sesungguhnya al-haq, adanya al-haq adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dekat kepada seorang kecuali kepada orang yang betul-betul malu, haqqal haya, dengan sebetul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu itu berarti sudah itu ciri-ciri bahwa orang itu sudah dekat. Ya. Kan sering dia umpamakan. Lamun jauh tahu te beke presiden ande cara lila ande. Sebut-sebut kekurus nah. Tapi kalau di depannya barang ini enggak. Di depan ini mudah rapat tidak penja. Begitulah kira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah saking dekatnya, rasa malu itu luar biasa. Malu sekali. Ya. Gimana supaya bisa malu? Ya dekat dengan Allah. Gimana supaya dekat dengan Allah? Ya bersihkan hatinya, karena ini sebagai ya apa berribut kan? Saya itu ya makan bareng-bareng. Hah? Allahu Akbar. Awan. Ala doa. Ya sudah, ayo. Bangun makanya, bangun, jangan tidur. Jangan tidur, perhatikan anakku, ya. Saya tahu ini pembahasan mungkin belum masuk pada diri kalian. Tapi paling tidak kalian sudah dengar. Ya. Yang penting kalian sering dengar aja dulu. Mudah-mudahan satu saat kalian akan paham. Ya. Ya. Karena ini kan gabung antara pengajian tua dengan anak-anak ini. Ya. Ini sedang kita pengajian tua ini. Ya, tapi kalian juga harus tahu. Mudah-mudahan ada di antara kalian nanti yang bisa cepat, ya, bisa cepat paham, diberikan oleh Allah. Banyak kok anak kecil sudah jadi wali, banyak. Maulana Syekh menurut ini masih kecil beliau sudah jadi wali. Ya. Jadi waktu dia di Salatiyah sudah jadi wali. Sering dilihat oleh gurunya sinar dari beliau. Makanya sampai guru-gurunya ya takjub. Sampai keluar
pernyataan dari gurunya. Lillahi zainuddin fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi. Itu dari mana keluarnya? Karena gurunya tahu ini masih muda, ya, masih jadi santri, siswa, ya umurnya mungkin pada saat itu masih 20-25 lah. Udah jadi waliyun min auliyaillah. Hanya dia disuruh pulang sama gurunya, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Dah pulang sana, berjuang di Lombok sana. Berikan sinarmu di menulah kira-kira maknanya. Untuk Lombok yang sangat gelap gulita. Gelap. Dulu Lombok ini gelap, bukan gelap di dadah matahari, enggak. Ya, hatinya gelap. Orang masih berkaro-aro. Dahara kayak dengan bersungguh. Haji mungkin baru dihitung dengan jari saja orang yang sudah haji. Tidak banyak, ya. Madrasah belum ada. Orang masih mandi di sungai berkelombas. Biasa wah. Ini mama tidak jadi masalah. Lain dekat dek mandek kuah dait teh. Dait dikasih dah, masa no. Ya lagu zaman-zaman almarhum bapak dan doang wah. Masih bahasan arak dengan kelor gayas, kelor balang jadi cara paya goreng. Bau teteh langsung. Zaman-zaman itu. Ya. Jadi masih gelap. Pengetahuan orang tentang agama itu sangat jauh sekali. Ya. Cuma enggak kenal si dengan lain. Lamun ndek kanggo aja mau mali ngati nah. Cuma dia enggak tahu bagaimana penjabarannya. Cuma munat kena ndek kanggo nah den bani gati mali nemparan. Aya tak lebih dengan tok lain. Nah ne kanggo, kanggo ane wah. Kenapa? Karena rasa dekatnya kepada Allah itu jauh sekali. Dulu mereka tidak tahu, tapi ketidaktahuannya membuat mereka nggak berani untuk melakukan sesuatu yang sembarangan. Ya, arah khaufnya berada di sana. Ya. Cuman itulah cara-caranya mereka belum bisa. Jadi tidak ada artinya juga, ya, karena setiap mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu tidak ada artinya, bahaya. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Di bagian daya-daya itu masih banyak. Ada namanya waktu telu di sana. Ya. Lamun lamun puasa awal akhir doang. Amun tuh awal tak ada ngebeki akhir ben lalai sudah tengah one. Den puasa di tengah-tengah awal dan puasa awal akhir udah. Bareh kiain terus lain lelah hatang beras nih pakai sila awaneh bau mah de puasa kamu. Benar-benar model lawan itu aparan kipayah. Allahu Akbar. Di zaman-zaman sebelum Maulana Syekh masih begitu. Kayaknya Menteri Agama pada zaman Maulana Syekh itu katanya. Seandainya bukan karena Syekh Zainuddin maka lomba ini masih gelap. Gelap gulita. Beliau awalnya yang terus mulai melakukan perombakan sistem pemikiran dan pendidikan. Dirombak semuanya. Sudah ada si Tuan Guru sebelum beliau ada. Ada namanya Tuan Guru Badar, ada namanya Tuan Guru banyak di Kelayu itu ada waliullah juga di sana. Cuman belum adakan perombakan seperti yang dilakukan oleh Bapak Maulana Syekh. Masih halaqah orang datang ke sana.
Setelah beliau Maulana Syekh baru terjadi perombakan yang besar-besaran. Baru mulai madrasah-madrasah dibuat di sana sini terus. Nah, dengan banyaknya madrasah inilah terjadi perubahan drastis. Alhamdulillah. Makanya beliau digelar dengan Abul Madaris wal Masajid. Barulah mulai banyak sekolah. Ya. Setelah sekolah beliau dikirim ke Mekah. Dari dulu, dari murid-murid beliau banyak dikirim ke Mekah. Ya, termasuk diantaranya adalah Tuan Guru Fadil. Kirim ke Mekah. Di mana dia sekolah dulu? Di Maulana Syekh dulu. Setelah itu baru dikirim ke Mekah, pulang jadi Tuan Guru besar, berjuang di bagian Lombok Tengah. Ada lagi dikirim, berjuang di mana? Di Lombok Barat. Begitu terus sampai hari ini, tetap terus pengiriman. Sehingga alhamdulillah Lombok sekarang sudah berubah menjadi Pulau Seribu Masjid, Pulau Seribu Madrasah. Ya, bilang gubuk tuh madrasah. Ini dua sekek gubuk. Sekek gubuk dua madrasah. Nus mumbang no dua madrasah. Satu gubuk itu. Ya. Sedesa penuh piraya sedesa. Dan itu yang diinginkan oleh Maulana Syekh. Bangun madrasah bilang gubuk, bilang dasa. Apa ini wasiatno? Satusna. Apa ini wasiatno? Lupa ada dasarnya. Bangun madrasah bilang gubuk, bilang dasan, pokok inti aja. Cuma apa enggak jaga awal. Ya. Menah bilang dasan artinya anak si dusun kan mundasan no. Bawaan si dusun. Berarti dasan-dasan ada narak madrasah. Ya paling tidak ada PAUD, ada apa TPQ di sana. Jadi dia tak jauh lalu ngaji ke anak. Ya. Dia lo peta guru mbele lo berajah ngaji nane dengan toa susah dengan ketahuan lina suruh anak lalu ngaji dia narak soal nah lamona bilang dasa narak to dasa nuara kumpul seket dengan to narak kumpul seket dengan sehingga tidak ada jalan lagi untuk setan menyesatkan umat ini. Tidak ada jalan lagi bersama kita satu kata satu bahasa. Tujuannya satu, li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Cuma kadang-kadang munah luwek meno lain cara setan karing. Berbicaran pelaga angge karing. Pelaga angge si setan seni. Madrasah kaja madrasah pelaga angge. Iya ajaran setan. Angge harus kita ingat betul itu. Kita harus kembali lagi. Jangan sampai lupa tujuan kita adalah untuk karena Allah. Muntah menujak nyala setan itu ceket-ceket ya alim gadi setan no. Alimannya sih manusia. Munah jadi penasehat malaikat jamu apa malik. Malaikat menasehat lain secara iblis no. Si pinter ya. Kadang-kadang arah baik cara berbeda dan bermusuhan antara para tokoh, bermusuhan antara para ulama, bermusuhan antara para pengikut. Wah, besiak kajania. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang kita harus hati-hati juga, ya. Maka tetap yang ingat itu terus yang ingat apa yang dikatakan oleh guru kita Dr. Said Inayatullah. Man lam yarda binajahi da'wati akhihi fahuwa da'in li nafsihi basad. Mudah-mudahan saya tidak lupa-lupaan. Saya dengan reda dan cemoh telek keberhasilan dakwah temannya, maka sesungguhnya dia telah berdakwah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia sedang membesarkan dirinya, bukan membesarkan agama. Kalau dia ingin membesarkan agama, tentu dia akan senang melihat temannya sukses.
untung saya sukses niat tuh, alhamdulillah. Di sana sukses, alhamdulillah. Oh, dia sukses teman saya. Sudah lebih ringan sudah tugas kita. Paling tidak PR kita di sana sudah selesai. Oh, di sana sudah selesai. Di sana sudah selesai. Kan pikiran kita mesa. Sarapat temben ni tugas kita kareng. Kan benar. Lagu lamun denara tolong dile tahu salainan. Selesai ini di sana tugas kita menunggu. Di sana tugas kita karena dakwah ini menyeluruh tugas kita semua bersama. Meluik kancet bau ringanan sekedi. Habis lonte di jelunan endet susah lalu. Jok tu karing te beta sende manara terus. Wabih tahu te pindah malik jok tu le Papua no luik tu. Papua membutuhkan di sana. Ya ampun mak ni tamat-tamatan ni munah penok lalu di Lombok jak karing tu Papua lit kirim. Apa momot doang di Lombok apa dakwahan luik lalu teh. Lamun Nabi bilang gobok kuhara doang, kaca 5, kaca 6 daripada naik bersiak-siak tu kaca 6 persiaan sekit gobok. Udah kirim 5 ke Papua. Siap-siap. Siap-siap. Lagu lamun hafiz Quran jak masin sangat kebutuhan. Biar nanti dulu munwah bis bilang masjid imam-imamnya adalah hafiz Quran. Jadi imam bilang masjid ya udah. Ini sukses sudah. Baru kita kirim lagi ke Papua sana. Melet ngati di Papua di sana mau dia. Ya. Angkania dengan kawan lito mbait imam jok Lombok. Kawan Lombok lin bait imam. Pokon sak mau te imami ni si dengan penghafal Quran si melet dengan itu jak begeletek penghafal Quran dan jara kawih pemomot kayak doang malah den demen sampai 30 juz aro dia bena sak kulhu setia. Ini ustaz kita ini Ustaz Khalid itu di Papua nih di Papua bulan puasa kemarin di sana. Pira sinde gaji itu? Oh, gaji setahun nete itu sebulan. 12 juta dikasih. Bulan puasa saja itu. Takut jok Papua pelalot tuh. Dende na pikiran kepeng angka. Mun kepeng pikiran ya borong nah ikhlas jari. Ya, berjuang saja karena Allah Subhanahu wa taala. Ntar ada saja rezeki yang Allah sudah janjikan. Ya, orang-orang yang penghafal Quran, merekalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ikhlas. Ikhlas ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Apakah orang yang pernah berputus asa masih bisa kembali kepada Allah? Apakah orang yang sudah putus asa masih bisa kembali? Lamun wahara angan miletulak jangkah na putus asa jarin. Orang yang sudah putus asa itu jawangkah nara angan malik miletulak. Itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun dosamu sebesar dunia dan isinya, ampunan Allah sebesar langit. Iya. Dosamu sedunia dan selangit, ampunan Allah 10 kali daripada itu. Karena kekuasaan Allah sangat besar, ampunan Allah sangat besar. Tidak ada yang tidak diampuni dosanya. Ya. Apakah rahasia yang terdapat pada jumlah zikir 33? Kita baca itu. Saya tidak tahu anunya. Yang penting ada rahasianya, tapi saya tidak tahu. Ya, ada di angka 33 itu. Ada kitab khusus menjelaskan itu. Cuman kita tidak banyak memperdalam itu, ya. Ada kitab namanya Kibritul Ahmar misalnya. Di sana banyak menjelaskan tentang
rahasia-rahasia angka, termasuk rahasia-rahasia daripada huruf-huruf muqatta'ah. Apa rahasia yang ada pada alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Ada rahasianya di sana. Nah, dijelaskan di sana. Tapi saya malas baca, saya malas belajar. Girang tiang abot, ketunggulah si pegawaian doang nah ini. Jaket pina gumbleng apa nam? Bak WC gitu. Enggak doang kepikiran nih kebutuhan kanak nih sa. Wah nane Malik. Ai sekurang lalu jarin bak te sumur te kering. Ya Allah, tiga. Ara bedoe bedoe mesin no, bor no. Ara bedoe jak bau becat bade. Tuna semua ara bedoe jak timat sak sewa-sewa. Nggih. Menara ketahuan tak dengan bedoe. Tuna sewa. Ara dengan ngebor le aspal biasa. Becat. Saya kan tegeng gadi niki. Ya Allah, mengkai battle pirane tutu. Menu jak molahan, langsung becat. Insyaallah 2 jelos mau 2 meter. Ya? Arang dari ketahuan aneh menu. Saya ketahuan. Arang jak terjual lagu jin bega lo ya. Arang nggih. Tunasat laut timat jak sewa anda milik sewa nggih. Nggih. Kalau lah dang medam be donara nentang. Kali ya kadang-kadang 2 meter ya insyaallah. Memang denman sesuai beke target. Tebaran si tukang peten sekitar baru meter. Ini kan mantep tumput tampon jadi balu meter. Ditumput dia pun jok atas. Jadi denman sa balu meter jok bawaan. Nggih. Baru 6 jarin dia sebenarnya. Nggih. Nah, kadang-kadang 2 meter aja maraunin tukang peten ya insyaallah. Dai tengke. Ya engger sa mulawi jangger sa lengan samping-samping niki. Pas hujan ja berengger kah hujan mutelang. Nggih. Sila monara jale mangge tunas tulung. Nabi bahasan Bapak ada dusulan. Dalam hadis berupa sembahyang seperti laut pirang sejam akan ada ingat sembahyang. Nah kaitannya dengan itu, nanti lamun semisalan dengan sembahyang subuh lagu senik nama subuh jam 4 sampai tu boya sinetron misalnya terboya main bal atau boya konser musik melodi terus sampai zuhur apakah berlaku hadis sabarun ini? Ya, jadi mengqadha itu 2 macam. Ada yang mengqadha sudah dia wajib mengqadha tapi tidak dapat dosa. Ada yang wajib mengqadha tapi tetap dapat dosa. Berbeda maksud nikah. Lamun dengan meninggalkan solat dengan sengaja, dia tahu misalnya kalau dia tidur jam itu akan lolos. Wah jam 4 ton tindo, mau subuh karena semendak. Mau den wah pirem oleh. Wah tahu di nenu jangan lolos wah. Lagu pirem men bayar. Oleh barang mentah kelolosan jak barang tekodok. Ini namanya kesengajaan. Ada unsur kesengajaan, maka ini dia wajib mengqadha, tapi dia tetap dapat dosa. Dosa apa? Dosa lalai. Karena dialah lalai tidak memperhatikan ibadah salatnya. Enggi. Ya, mun daok kan enggak semendak naik subuh nanti ya semendak kembe. Kadendek sak moya jang ke jam 4 lalu angka. Ya, padahal kan enggak semendak. Ambar dengan sembahyang mut pirem kembe. Berarti itu sudah tidak ada perhatian terhadap salatnya sudah itu. Nggih. Nah, lamun dengan semata-mata
Tidak disengaja, dia tahu walaupun tidur jam 3 misalnya, dia akan bisa bangun subuh, udah terbiasa seperti itu. Ternyata pada hari itu kelolosan dia. Nah, ini namanya tidak sengaja, karena kebiasaannya dia bisa bangun. Ya, ada modal. Nggih. Dia mungkin jeloja semendak tang piram. Wah, kebiasaan seperti itu. Misal timak tang ja mungkin lelayatan misal jam 3. Tang tinduk setengah 3 bau nih seda. Nggih. Pira jaring sek tinduk 15 menit. Ngase-ngase seger wah. Ndak masalah. Lagu lamun kira-kira ketaudi lamun jam 3 pinduk jam 6 ngase aja. Dende. Anti akan semenda. Ndek berdosa. Terakhir. Bagaimana cara kita zikir agar khusyuk karena Allah Taala? Bagaimana cara kita berzikir supaya khusyuk? Pertama pahami maknanya. Makna zikir itu sendiri. Apa artinya la ilaha? Apa artinya illallah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pahami juga makna gerakannya. Apa arti gerakannya? Kenapa harus ke sana dulu? La ilaha illallah. Kenapa pas illallah harus ke hati? Pahami dia. Itu membantu kekhusyuan. Itu sangat membantu kekhusyuan. Ya. Lama-lama nikmat. Jadi kita bilang la ilaha, kita bayangkan tidak ada Tuhan yang pantas disembah. Itu kenanya. Artinya kita sedang membuang segala bintik-bintik hitam, kotoran-kotoran yang disebabkan karena riya, sum'ah, wujub. Ini kan ada unsur syirik semua di sana. La ilaha illallah, pas illallah ke hati. Apa artinya? Kita masukkan nur ilahi itu ke dalam hati. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sangat membantu kehusyuan. Yang kedua, jaga makanan. Makanan ini juga sangat mengganggu kehusyuan itu. Lamun wahtama barang haram dalam aten saja agak sengken khusyuk. Lale terus sempoyongan kita. Sempoyongan ndak nikmat. Sempoyongan. Dan bina marah dengan mabuk nikah. Ya, umpama dengan sawah tama barang haram dalam tiang. Ya, karena sebenarnya barang haram itu kita sedang memakan api. Api kita makan. Ini yang membuat diri kita tidak akan pernah nyaman. Salatnya ndak khusyuk, zikirnya ndak khusyuk. Ya, tapi teruskan saja. Kalau memang sudah terlanjur masuk, ya harus mujahadah, lawan dia. Mudah-mudahan yang haram-haram itu akan keluar. Ya, begitu. Terus saja mujahadah. Ya, sekali ndak khusyuk, besok ulang lagi, lusa ulang lagi, terus diulang setiap hari. Lama-lama bersih saja. Lama bersih ja khusyuk. Makanya kan tadi sudah kita bahas. Jangan bukan berarti di saat kita tidak bisa dekat dengan Allah kita akan putuskan zikir itu, enggak. Belum waktunya sudah. Berarti kotorannya terlalu banyak, sudah terlalu melekat dan bina marak batik wah dan muta sak malik sebenar milen kawih gerinda gerinda menu lengone enak-enak nah sabar dulu ngantok-ngantok dulu ade dulu lawan dulu ya memang itu karena terlalu banyak kotoran dene langsung dek cocok aku kepecat ngantok nah dan ini najarin langsung terus saja terus mujahadah ya ada namanya riyadhah ya saya kira cukup dulu untuk hari ini ya kita upayakan jangan terlalu ini sudah terbit matahari. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وآخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.